Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada, saya berharap kita semuanya ada dalam keadaan baik. Selamat berjumpa kembali dalam renungan singkat yang saya sampaikan pada hari ini. Bapak Ibu dan Saudaraku semuanya, kita semua berada dalam masa-masa yang sulit karena semua serba dibatasi. Supaya kita dapat bertahan di dalam kehidupan ini, kita harus memiliki 3 hal. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah pengharapan, dan yang ketiga adalah kasih. Dalam renungan singkat ini saya ingin menyampaikan tentang pengharapan. Pengharapan itu sama pentingnya dengan udara dan air bagi kehidupan kita. Tanpa udara dan air, maka kita tidak dapat melanjutkan kehidupan ini. Orang yang tidak memiliki pengharapan, dia akan mengisi hidupnya dengan keputusasaan, dan tidak jarang mereka mengambil jalan singkat karena pada dasarnya mereka tidak punya pengharapan. Jadi setiap orang yang memikirkan masa depannya, dia harus memiliki pengharapan di dalam hidupnya. Untuk apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini, entah itu studi, entah itu berusaha, entah itu bekerja, ya, semuanya harus disertai dengan pengharapan. Ibarat seorang pembajak yang mengerjakan ladang, dan ibarat seorang mengirik yang membersihkan gandum. Mereka harus mengerjakannya dalam pengharapan. Artinya ia memiliki pengharapan bahwa pada saatnya mereka akan memperoleh bagiannya. Tetapi semua penggenapan pengharapan itu sangat bergantung kepada faktor manusianya. Di dalam Alkitab, pengertian pengharapan itu berbeda dengan pengharapan yang kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kitab Amsal dikatakan demikian, harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Apa sih bedanya orang benar dengan orang fasik? Orang benar di dalam kehidupannya pasti melibatkan Allah, tetapi orang fasik tidak akan melibatkan Allah di dalam hidupnya. Jadi ini saya sampaikan bahwa setiap orang yang hidup tanpa Allah, sebetulnya mereka tidak punya pengharapan. Tapi orang benar yang melibatkan Allah di dalam hidupnya, pengharapan itu akan terwujud, dan pada saatnya orang itu akan mengalami sukacita. Jadi ketika orang yang benar itu percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup, percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang dapat bertindak, percaya bahwa Allah itu punya kuasa, dapat campur tangan dalam hidup orang percaya, dan yakin bahwa Allah itu pasti menggenapi janjinya, maka akibatnya harapan itu akan menjadi sebuah kenyataan. Saya akan membacakan surat Kolose pasal yang ke-1 ayat yang ke-23 yang berbunyi demikian. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Jadi firman ini mengingatkan kepada kita semua supaya pengharapan Injil itu harus menjadi pedoman, harus menjadi pegangan. Kita tidak boleh goyah, kita tidak boleh tergoncangkan oleh keadaan, dan jangan tergeserkan pengharapan itu oleh hal-hal yang lain. Supaya pengharapan Injil itu dapat digenapi dalam hidup kita, maka semuanya tidak terlepas daripada iman yang dimiliki oleh seseorang, dan tidak dapat dilepaskan dari keteguhan dan ketekunan agar harapan itu dapat bertumbuh. Ketika seseorang memiliki harapan yang alkitabiah, maka orang itu tidak akan memprioritaskan pengharapan yang duniawi. Kenapa? Karena pengharapan yang duniawi itu semuanya bersifat sementara. Sedangkan pengharapan Injil itu bersifat kekal. Karena apa yang kita miliki di dalam dunia ini tidak dapat kita bawa ketika kita
dipanggil oleh Tuhan. Saya ingin menyampaikan bukan berarti dalam hidup ini kita tidak boleh punya harta, kita tidak boleh mengumpulkan harta, bukan berarti demikian. Tetapi ketika kita menjalani hidup ini, kita tidak boleh menjadikan semua harta yang kita miliki menjadi sumber pengharapan kita. Tuhan Yesus berkata, tetapi bagimu kumpulkanlah harta di surga. Jadi dengan demikian pengharapan Alkitabiah itu akan membawa seseorang untuk hidup benar, hidup suci, dan hidup kudus di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu semuanya, apa yang sekarang menjadi dasar untuk kita berharap? Coba kita pikirkan. Kita tahu bahwa semua apapun yang kita miliki pada saatnya tidak dapat kita bawa pulang. Apakah kita sudah memiliki dasar pengharapan yang berkaitan dengan kekekalan? Pengharapan Alkitabiah adalah modal utama untuk menghadapi masa kekekalan. Pengharapan apa saja yang dapat kita raih ketika kita menjadi orang percaya yang teguh dan kita memegang pengharapan itu dalam hidup kita? Ada dua hal yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama pengharapan yang dapat kita harapkan ketika kita masih hidup di dunia ini. Yang pertama adalah pengharapan akan kedatangan Kristus untuk kali yang kedua. Kita semua harus berharap bahwa Tuhan Yesus pasti datang untuk kali yang kedua. Kelahirannya, pelayanannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, semua sudah digenapi. Hanya tinggal kedatangan yang kedua kali, itu yang belum digenapi. Dan kita harus yakin, kita harus berharap bahwa kedatangan Kristus untuk kali yang kedua pasti akan digenapi. Kapan Tuhan Yesus akan datang? Kita tidak ada tahu. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu. Hanya Bapa yang tahu. Kemudian pengharapan berikutnya, yaitu ketika kita sudah dipanggil Tuhan. Sementara kedatangan Kristus yang kali yang kedua belum digenapi, yaitu pengharapan akan adanya kebangkitan dari kematian dalam satu tubuh kemuliaan. Orang yang tidak benar akan dihukum ketika Yesus Kristus datang ke dunia untuk kali yang kedua. Sementara orang yang benar akan menerima upah, mahkota, bahkan pemerintah bersama dengan Tuhan Yesus di langit yang baru dan bumi yang baru. Dengan memiliki pengharapan ini, maka di dalam kehidupan ini kita tetap akan bersikap optimis, kita tetap bisa menjalani masa-masa yang sukar ini, karena bersama dengan Tuhan Yesus kita tetap punya pengharapan akan masa depan. Ketika kita punya pengharapan yang teguh, kita tetap dapat memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi. Jadi dengan demikian, Yesus Kristus adalah jawaban untuk semua orang. Kalau kita dengar berita yang kita dengar hari-hari ini, banyak orang yang hilang pengharapannya. Banyak orang yang berpikir kapan selesai kasus virus corona ini. Banyak juga orang yang berpikir apakah sesudah semua selesai ekonomi bisa bangkit kembali? Apakah hidup dapat kembali normal? Saya ingin sampaikan bahwa penyelesaian bagi dunia tidak dapat ditentukan oleh usaha manusia, melainkan hanya Tuhan saja yang dapat menyelesaikannya. Nah, hal-hal apa yang dapat menggeser kita, menggoncangkan pengharapan kita dalam kehidupan ini? Ada juga dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, pengharapan akan Injil itu akan tergeserkan ketika kita tinggal di dalam kenyamanan yang bersifat jasmania. Ya contohnya, harta atau kekayaan, kedudukan, penghormatan, fasilitas, gelar, pangkat, mungkin keberadaan orang tua kita, mungkin keberadaan anak-anak kita. Nah, semua itu mengakibatkan
kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang rohani. Manusia lupa akan hal-hal yang rohani karena kenyamanan yang bersifat jasmania. Ketahuilah bahwa semua tadi itu bersifat sementara. Semuanya akan kita tinggalkan ketika kita menghadap Sang Pencipta. Ingat bahwa kita datang ke dunia dalam keadaan telanjang. Kita pun akan pulang dengan telanjang pulang, alias tidak membawa apa-apa. Kemudian pengharapan akan Injil akan tergeserkan ketika kita mengalami perasaan kecewa. Perasaan kecewa karena kesulitan, perasaan kecewa karena tantangan hidup, misalnya karena penindasan, karena kesukaran, karena penderitaan, karena tekanan, karena tidak adanya kebebasan dan lain sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu, saudaraku semuanya, jangan sampai kita tenggelam di dalam kekecewaan. Mari kita hadapi masa yang sukar ini bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan Tuhan Yesus sendiri. Bersama dengan Tuhan pasti selalu terbuka peluang. Bersama dengan Tuhan kita dapat menjalani masa depan yang penuh pengharapan. Akhirnya, Bapak dan Ibu, saudaraku semuanya, miliki pengharapan yang bersifat kekal. Apa yang kita harapkan, yakin bahwa itu pasti akan terjadi karena pengharapan kita bukan didasarkan kepada kekuatan kita sendiri, tetapi pengharapan kita didasarkan kepada Allah. Tetap taruh pengharapan kita hanya kepada Injil dan semua kebenarannya, dengan cara menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah renungan singkat ini boleh menjadi berkat buat Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya. Shalom, Tuhan